selamat sore. Kami Halo. dari kelompok 5 yang akan membahas asas-asas hukum tata negara. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Komar Ihsan Cipangestu dengan NIM 250810541. Dan saya Nabila Putri Ayudiawati dengan NIM 250801542. Saya Restu Maulana Luban Tobing dengan NIM 25080100543. Teman sekalian, pengertian hukum tata negara menurut para tokoh. Yang pertama adalah menurut Van der Pot. Van der Pot sendiri mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan serangkaian peraturan yang digunakan dan diperlukan untuk menentukan badan mana saja yang digunakan dan diperlukan. Yang kedua adalah kewenangan bagi masing-masing badan. Dan hukum tata negara menurut Van der Pot sendiri juga menentukan hubungan antara badan yang satu dengan badan yang lain, serta hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam suatu negara. Yang kedua ada pengertian hukum tata negara menurut Van Vollenhoven, yaitu hukum yang mengatur individu-individu yang terikat dengan hukum, serta hukum yang menentukan sistematika penyusunan wewenang badan-badan tersebut. Pengertian hukum tata negara menurut Scholten. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari suatu negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu sendiri, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Jadi, hukum tata negara dapat dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur organisasi dan struktur negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan warga negara dengan negara, termasuk hak kewajiban dan kewenangan. Yang kedua, objek hukum tata negara adalah negara dan konstitusi. Yang ketiga ada ruang lingkup hukum tata negara. Menurut Ahmad Sukaja, ruang lingkup hukum tata negara terbagi menjadi 4 objek kajian, yaitu yang pertama, konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar meliputi berbagai aspek seperti sejarah perkembangannya, proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta cakupan substansi dan muatan isinya sebagai dasar tertulis negara. Yang kedua adalah pola-pola dasar ketatanegaraan. Pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi serta pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga ada struktur kelembagaan negara. Struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan negara baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Yang keempat, prinsip-prinsip kewarganegaraan. Prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antar negara dengan warga negara, termasuk hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk dan prosedur pengambilan putusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. Yang keempat ada asas hukum tata negara. Menurut pasal 18 Undang-Undang 1945 menentukan pembagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal itu berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai pelaksana pasal 18 UUD 1945 adalah UUD 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah. Menurut undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya ada asas-asas hukum tata negara. Yang pertama ada asas negara hukum, yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Lalu yang kedua ada asas kesatuan, yaitu suatu cara untuk mewujudkan masyarakatnya yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan, sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Lalu yang ketiga ada asas demokrasi. Suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan.
Asas yang selanjutnya adalah asas desentralisasi. Asas ini adalah suatu pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berguna untuk mengurus dan mengatur urusan daerah, urusan negara yang bergantung pada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah asas dekonsentrasi. Asas ini adalah suatu asas bagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada gubernur, wakil gubernur, dan instansi pejabat dalam daerah. Yang selanjutnya adalah asas pembagian kekuasaan atau yang biasa disebut sebagai checks and balance. Asas ini adalah asas yang dimana mengatur dan membagi kekuasaan kepada lembaga-lembaga atau beberapa lembaga dalam suatu negara agar memeratakan kekuasaan dan tidak hanya terfokus pada satu pihak. Asas ini sendiri berdasar pada atau berasal dari Montesquieu atau Trias Politica, yaitu yang pertama ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang selanjutnya adalah asas pembagian tugas. Jadi asas pembagian tugas sendiri adalah suatu asas yang dimana pemerintah memberikan tugas kepada daerah ataupun sebaliknya. Dan asas ini digunakan untuk memeratakan tugas dari masyarakat dan pemerintahan kepada daerah-daerah tertentu dan untuk menyelenggarakan pemerintahan atau aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan. Yang selanjutnya adalah asas legalitas. Asas legalitas sendiri adalah suatu asas yang dimana setiap kegiatan ataupun setiap hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan harus berdasarkan dengan hukum, undang-undang ataupun perundang-undangan yang berlaku saat ini. Teman-teman sekalian, Pancasila juga masuk ke dalam asas hukum tata negara. Pancasila sendiri menjadi sebuah ikon dan simbol bagi negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sendiri menjadi dasar dalam perundang-undangan dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, Pancasila masuk ke dalam hukum tata negara. Yang selanjutnya adalah asas hukum, asas kedaulatan, dan asas demokrasi. Asas ini sendiri yang pertama ada asas hukum, yang berarti Indonesia adalah negara hukum, seperti halnya pada pasal 1 ayat 3, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, dalam asas hukum tata negara ada asas hukum yang berarti Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum di Indonesia. Yang kedua adalah asas kedaulatan. Berarti asas ini sendiri adalah suatu asas kedaulatan yang mana kedaulatan dalam suatu negara yaitu berpegang pada rakyat atau kedaulatan tertinggi berada pada tangan rakyat. Jadi asas kedaulatan ini sendiri adalah asas yang dimana dalam hukum tata negara sendiri itu juga menyangkut tentang kedaulatan tertinggi pada negara Indonesia ada pada tangan rakyat. Yang ketiga adalah asas demokrasi yang juga tertulis dalam undang-undang pasal 1 ayat 2, yaitu Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti masyarakat berhak memilih dan berhak untuk memilih. Jadi Indonesia juga mengatur sistem ini, berarti Indonesia itu negara yang suka bergotong royong, suka bermusyawarah dan berdemokrasi. Sekian pemaparan asas-asas hukum tata negara dari kelompok kami. Terima kasih.